belajar, ya, mempersiapkan bekal kita untuk menuju bulan Ramadan, tamu istimewa kita. Yang mana kalau kita ada tamu istimewa, pasti sambutannya itu akan luar biasa. Kita kedatangan bupati aja, oh itu pasti persiapan itu lama sekali. Ya, apalagi ini tamu yang istimewa yang akan menentukan bagaimana kelak ya kita di akhirat, ya. Maka mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, benar-benar persiapan, ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini lebih baik daripada bulan Ramadan yang telah lalu. Dan kita bisa mengisi bulan ini dengan bulan Ramadan, ya, dan kita bisa sampai nanti di bulan Ramadan karena sangat kita harapkan ya bulan yang banyak baik berkah, rahmat dan seterusnya. Begitu. Untuk lebih nanti supaya kita lebih jelas lagi untuk bagaimana kita menyambut bulan Ramadan, bagaimana kita mengisinya, kita nanti biar disampaikan oleh beliau Ustaz Abu Ayub, dan insya Allah kita akan sampai zuhur nanti materinya. Ustaz terserah berapa waktunya, nanti ada tanya jawab, dan kalau bertanya nanti silahkan, nanti sudah nggak usah diserahkan saya lagi, sudah langsung aja. Kalau yang bertanya silahkan sebutkan nama, ya, dan dari mana asalnya, ya. Baik, mungkin dari saya cukup dulu, dan saya mohon bagi yang HP-nya nyala, ya, HP-nya nyala nada deringnya mohon dimatikan atau di minimal nada deringnya dimatikan, jangan sampai ada suara tungklang-tungkling, ya. Kemudian juga jam dan seterusnya, ya, apalagi nanti kalau sholat zuhur itu kalau bisa kita tenang gitu biar khusyuk untuk melaksanakan ibadah, ya. Jadi kita fokus untuk sama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz kita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahal awwalin wal akhirin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. يا الله. Rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua. Jika Allah Azza wa Jalla permudah langkah kita bersama menuju berkumpul di tempat ini. Kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkumpulnya kita di tempat ini, maka ini menjadi wasilah kita dapat masuk ke dalam surga, dan menjadi wasilah terbukanya pintu-pintu kebaikan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkumpulnya kita di majlis ilmu hari ini menjadi takfirul dzunub, penggugur dosa, raf'ud darajat, kenaikan derajat kita di sisi Allah, dan ini menjadi amalan yang mendekatkan kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumil Bapak, Ibu, saudari, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini karena memang temanya itu adalah tarhib Ramadan. Tarhib artinya menyambut bulan Ramadan. Yang namanya menyambut ini adalah af'al zahirah. Amalan-amalan yang nampak. Kita ketika kedatangan seorang tamu yang kita damba-dambakan, maka rasa senang itu akan tampak pada tindak tanduk sikap kita dalam menyambutnya, Pak. Senyuman yang lebar, sambutan yang hangat. Ya, kita tunjukkan bahwasanya kita rindu kepada dia. Kita mengeluarkan apa saja terbaik dari makanan yang ada di lemari makanan kita. Apa saja yang bisa kita berikan kepada semaksimal mungkin. Ini diantara bentuk tamu yang kita rindukan. Maunya berlama-lama. Bahkan kalau perlu nggak boleh pulang. Harus tetap ada di rumah kita. Saking kita cintanya dan saking kita rindu kepada tamu tersebut. Tapi kalau seandainya tamu yang datang itu adalah tamu yang tidak pernah kita rindukan. Tamu yang tidak pernah kita harapkan. Dia datang dengan masalah, dia datang dengan beban. Kira-kira sambutan kita akan sehangat yang pertama atau tidak? Tidak. Nah, kalau bisa diusir. Kalau kita gak enak ngusir, setidaknya dalam hati kita menggerutu, Pak. Ini kapan perginya? Kapan pulangnya? Kok nggak sadar-sadar gitu kan? Itu setidaknya, Pak. Nah, seperti itulah bagaimana sikap kita kepada Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Setidaknya 2 pekan lagi, Pak. Oh, insya Allah. Allah berikan kita umur panjang, maka kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya sambutan itu adalah amal al-zahir, yang tadi kita sebutkan. Amalan zahir. Ketahuilah amalan zahir itu bermula dari amal batinah, amalan-amalan batin. Kita senyum itu kalau perasaan dan kondisi hati kita itu bahagia. Kita cemberut itu kalau isi hati kita dongkol dan emosi. Tergantung nih, ketika kita mau kedatangan Ramadan, kita anggap dia sebagai beban, sehingga itu akan mengakibatkan kita marah ataupun menunjukkan sikap yang tidak senang, atau sebaliknya kita anggap Ramadan itu adalah hadiah spesial. Ramadan adalah tamu yang kita tunggu-tunggu. Ramadan itu adalah kesempatan untuk mendapatkan rezeki di dunia maupun di akhirat. Maka itu akan berimbas kepada hati yang lapang, hati yang gembira, hati yang senang, dan itu akan berimbas kepada ibadah yang semangat di bulan Ramadan. Jadi, bagaimana sikap kita kepada bulan Ramadan itu berpijak bagaimana perasaan kita ketika Ramadan itu datang. Yang biasa-biasa aja, Pak. Ya, Ramadan datang ya biasa-biasa aja. Ya. Yang merasa terbebani, aku harus puasa, aku harus nahan lapar, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, maka bulan Ramadan itu hanya akan menjadi beban baginya, tidak akan menelurkan berkah dan rahmat. Gak datang rezeki, sempit rezekinya. Kenapa? Karena dia melihat sebuah syariat yang Allah turunkan itu sebagai beban. Tapi kalau kita jadikan bulan Ramadan itu adalah bulan yang kita tunggu-tunggu, ibaratnya Pak, ya kita punya HP, masing-masing kita punya HP. HP kita nih Pak, nggak bisa kita pakai terus-menerus. Ada waktunya dia harus di-charger. Ada waktunya dia harus diisi baterainya, karena baterainya akan habis.
begitu juga Allah Azza wa Jalla menjadikan hati kita nih, wadah hati kita nih, ada isinya yaitu iman, Pak. Iman kata para ulama, al-iman yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Saya mau tanya jujur, Bapak-bapak Ibu, kira-kira ketika Ramadan itu baru sebulan kemarin kita tinggalkan, kemaksiatan kita itu mana yang lebih banyak dibandingkan 11 bulan Ramadan kita sudah tinggalkan? Berapa banyak kemaksiatan? Lebih banyak mana Pak kira-kira? Lebih banyak maksiatnya. Semakin jauh kita meninggalkan Ramadan, semakin banyak diri kita itu melakukan kemaksiatan. Kita akui atau tidak, kita sadar atau tidak. Semakin lama kita meninggalkan Ramadan, maka semakin sedikit ketaatan yang kita lakukan kepada Allah. Kenapa? Wajar, karena iman kita selalu dipakai, tidak pernah dicajar. Ibarat HP kita dipakai terus buat nelpon, buat WA, gitu kan, buat mendengarkan murotal, buat hal-hal yang bermanfaat dipakai terus, akhirnya dia ngedrop. Begitulah kondisi hati kita, iman kita terhadap Ramadan. Allah jadikan bulan Ramadan itu untuk kita mencajar iman kita agar dia kembali 100% full. Cuman masalahnya Pak, mau tidak mencajar hati kita, iman kita ketika di bulan Ramadan ada kesempatan tuh 1 bulan. Yang dimana kalau kita maksimalkan kesempatan 1 bulan itu seharusnya lah 100% itu bisa dipakai untuk 1 tahun kemudian. Nggak habis-habis tuh, ya. Tapi kalau seandainya di bulan Ramadan ini kita ngasihnya nggak full, Pak, cuma 70%, cuma 60%, atau bahkan 30%, atau bahkan cuma 10%, bayangkan Pak, kita punya HP, kita dari 10%, tapi kita berharap HP itu bisa hidup maksimal kita gunakan 1 hari full. Kira-kira masuk akal atau tidak? Tidak masuk akal. Lalu bagaimana Ustaz? Yang harus kita lakukan adalah memanfaatkan bulan Ramadan dari 1 Ramadan sampai 30, 29 atau 30 Ramadan, itu kita charger full iman kita 100%. Harapannya apa? Harapannya itulah bekal saya Ustaz. Itulah bekal saya untuk apa? Menghadapi 11 bulan berikutnya. Agar saya dapat menjalani aktivitas selama 11 bulan ke depan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bukan sesuai syahwat saya, bukan sesuai dengan ego saya, bukan sesuai dengan perasaan saya, bukan sesuai dengan kepentingan pribadi saya, tapi sesuai dengan apa yang Allah mau. Apa yang lebih indah daripada perkataan? Ada. Apapun profesi kita, Pak, mau ada yang punya usaha sendiri, ada yang bekerja sama orang, ada yang kemudian jadi dokter, ada yang kemudian jadi ini dan itu, semua profesi. Yang paling mulia adalah ketika kita menjadi Abdullah, hambanya Allah. Boleh kita kerja sama orang, tapi kita bukan budak dia, gitu ya. Kita ini budaknya siapa? Budaknya Allah. Itu artinya Abdullah, hambanya Allah, budaknya Allah. Jadi yang ngatur kita, yang memerintahkan kita Allah, yang melarang kita Allah. Kita sujud, kita berdoa, kita meminta hanya kepada Allah. Itulah bentuk penghambaan yang sempurna kepada Allah, dan itulah inti dari tauhid. Jadi kita harus, hal yang pertama yang harus kita hadirkan untuk menjelang, untuk menyambut Ramadan adalah bergembira. Itu idealnya begitu.
Nanti di akhir Ramadan, ketika Ramadan akan meninggalkan kita, apa yang harus kita hadirkan dari perasaan? Perasaan sedih. Kalau kita perlu menangis, kita menangis, Pak. Karena mau ditinggalkan Ramadan dan tidak ada jaminan kita dapat Ramadan di tahun berikutnya. Itu perasaan bahagia, perasaan sedih, kita harus tempatkan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Tidak bisa kita seperti ini, Pak. Wah, ada bulan Ramadan, sebentar lagi, 2 pekan lagi, harus lapar, nggak bisa makan. Sehingga kita yang ada apa perasaan sedih. Nanti setelah bulan Ramadan yang ada perasaan senang. Senang tidak lagi diatur, senang tidak lagi ditahan makanan. Ini hati-hati. Ya, jangan sampai kita memiliki perasaan seperti itu, karena itu bisa jadi perasaan orang yang tidak suka Islam. Ya, kita hanya mengedepankan ego kita saja. Yang menyenangkan menurut kita katakan senang, yang tidak menyenangkan ego kita katakan tidak membahagiakan. Ini sama. Seperti orang yang memikirkan bagaimana saya harus punya rumah yang layak di dunia. Sedangkan dia sendiri tidak pernah memikirkan bagaimana saya bisa punya rumah yang layak di akhirat. Saya mau tanya Pak Izin, kira-kira kehidupan di dunia dengan kehidupan akhirat mana yang lebih lama? Akhirat. Sifat abadi di dunia apa di akhirat? Berapa sih maksimal kita di dunia ini, Pak? 100 tahun. Ada yang 100 tahun? Jarang, Pak ya. Jarang 100 tahun. Ya. Berapa sih? Kira-kira 70-an, Pak ya. Kalau sudah 80-an kayaknya sudah sulit untuk kemana-mana, Pak ya. Udah bed rest. Sudah di kasur saja sudah. Berapa kira-kira usia kita tinggal di dunia ini? Tinggal kita kurangin saja, Pak. Tinggal kita kurangin saja. Gitu ya. Kalau kita saat ini dapat memiliki usia lebih dari 63 tahun usianya Rasulullah, berarti itu bonus kesempatan. Seharusnya nggak boleh lebih dari itu kan. Gitu kan? Kalau kita masih di bawah itu tinggal dikurangin aja. Usia kita 50 misalnya, berarti 13 tahun lagi. Kalau usianya Rasulullah 63 tahun. Dilepas itu, lepas 63, ini berarti bonus. Berapa Ramadan kita bisa dapati? Tidak ada yang bisa menjamin, Pak. Jangankan Ramadan tahun depan, Ramadan yang ada di kehidupan kita nih aja nih, tahun ini belum tentu kita bisa masuk nih, Pak. Sehingga itulah penting bagi kita untuk terus bersyukur. Bersyukur. Berterima kasih kepada Allah. Betapa banyaknya kita itu mengucapkan terima kasih kepada manusia, tapi kita lupa siapa yang memberikan kenikmatan itu kepada kita. Itu hakikatnya dari Allah. Manusia itu hanya apa, Pak? Wasilah. Perantara, Pak. Ya, masa kita berterima kasih minta ampun sama orang yang wasilah saja perantara, sedangkan yang memberikan hakikatnya kita tidak pernah bersyukur. Balik. Harusnya kita berterima kasih sekali sama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita hari ini masih bisa mendengarkan nasihat, Pak. Berapa banyak orang di luar sana, Pak, ya, hatinya itu condong kepada kebaikan. Mau mengamalkan amalan kebaikan, tapi nggak ada yang mengarahkan, Pak. Nggak ada yang menasehati. Ketika salah nggak ada yang menegur. Sudah masuk ke lembah kemaksiatan. Saking dalamnya mau keluar nggak bisa. Berat. Kenapa? Karena sudah ada di jurang kemaksiatan, Pak. Ibaratnya circle-nya itu circle ya yang sangat buruk. Kalau dia mau keluar dari sana, bisa jadi itu membahayakan nyawa dia, bahkan. Berapa banyak orang seperti itu, Pak. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita sampai detik ini kita bisa hadir ke majelis ilmu. Kita bisa mendengarkan qala Rasul, mendengarkan nasihat, mempersiapkan hati kita menyambut bulan Ramadan yang kepentingannya bukan buat Ustadz Supardi, bukan. Tapi untuk diri kita sendiri nih, kita yang akan memanfaatkan Ramadan. Kalau kita bersemangat bulan Ramadan, pahalanya mana buat kita, Pak.
Ketika kita kemudian mendapatkan amal soleh dan kita dibebaskan dari neraka, kitanya yang dibebaskan dari neraka. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi memberikan kabar gembira dalam hadisnya, qad ja'akum syahrul Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Apa itu bulan Ramadan? Syahrul Mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hadirin dan hadirat, kita hidup di dunia ini, ya, kalau kita tidak mencari keberkahan, maka tidak akan adanya nama puas dalam mengejar dunia. Makanan satu piring, Pak, itu kata Nabi, ta'amul wahidi yakfi li'ithnain. Makanan satu porsi itu cukup buat 2 orang. Ta'amul ithnain yakfi talata. Makanan 2 porsi itu cukup buat 3 orang. Ta'amul at-talatati yakfi li 4. Makanan 3 porsi cukup untuk 4 orang. Kenapa? Karena ada barokah di situ. Itu konsep Islam. Tapi konsep yang bukan Islam enggak. 1 orang 1. Kalau bisa 2. Kalau bisa 3. Kalau bisa bungkus buat di rumah, kan gitu, Pak. Tapi Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan kepada kita, carilah keberkahan. Makanya Nabi dalam suatu hadis pernah bersabda begini, Pak. Ya, inna syaitana yahduru ahadakum 'inda kulli syai'in min sya'nihi. Sesungguhnya setan itu akan selalu berusaha hadir di setiap momen kehidupan kalian kapanpun itu. Hatta 'inda ta'am. Sampai setan pun akan hadir ketika seseorang dari kalian sedang makan, Pak. Setan hadir tuh. Apa yang dilakukan setan? Setan itu kan tujuannya satu saja, ingin menyesatkan kita, gitu kan? Ingin menjadikan kita, menyeret kita menjadi temannya di neraka. Itu saja, ya. Jadi setiap sisi kita di kehidupan kita, Pak, selalu akan hadir setan untuk melalaikan kita dan menyebabkan kita itu terjerumus dalam lembah dosa. Sampai Nabi katakan begini, kalau ada makanan dari kalian, ketika kalian makan, ya, fa in saqatat minkumul luqmatu falyumit maka nabiha min ada. Kalau ada makanan kalian yang terjatuh, maka dia bersihkan makanan itu dari kotoran yang menempel, tsumma liya'kulha, hendaknya kemudian dia makan makanan itu. Wala yada'ha lisyaitan, jangan dia tinggalkan bagian untuk syaitan sedikit pun. Itu perintah Nabi. Perintah Nabi itu kalau makan harus bersih. Apa yang ada di piring kita, apa yang sudah kita ambil, ajaran Nabi kita Muhammad SAW adalah membersihkan makanan, Pak. Jangan ada yang tersisa. Tapi ternyata, ya, Barat tidak seperti itu. Barat punya konsep, orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad punya konsep, kalau kamu makan sisain. Kalau kamu makan dibersihin, itu nunjukin kamu tuh, ya, lapar banget, malu, katanya. Kira-kira berbeda nggak konsepnya nih? Berbeda. Konsep Nabi mengajarkan kepada kita untuk membersihkan makanan. Konsep, ya, Barat itu mengajarkan kepada kita untuk menyisakan makanan, melakukan mubazir. Iya. Jadi gimana? Yang kita ikuti siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan, fa idza faragha falyal'ab asabi'ahu. Ini sunnah Nabi. Kata Nabi, kalau kalian sudah selesai makan, hendaknya kalian menjilati jari jemarinya. Kira-kira kalau itu dilakukan, Pak, di restoran bintang 5, Pak, apa kira-kira kata orang, Pak? Malu. Jorok katanya. Padahal itu adalah sunnah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang selalu kita damba-dambakan, sosok yang selalu kita rindukan, sosok yang selalu kita perjuangkan, sosok yang selalu kita bela, sosok yang selalu kita agung-agungkan.
tapi ajarannya dianggap memalukan. Bahkan kita pun Pak, secara sadar atau tidak sadar, karena saking jauhnya kita Pak dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ikut-ikutan malu Pak untuk beratribut sesuai atribut agama kita Pak. Umat Islam ini ya malu kalau pakai syiar-syiar Islam. Malu. Padahal harusnya berbangga. Anada, ya, inilah aku nih seorang muslim, bangga dengan pakaianku, bangga dengan atributku, bangga dengan aktivitas amalanku, bangga dengan Quranku, bangga dengan tilawahku, bangga dengan tahsinku, bangga dengan majelis taklimku. Itu seharusnya yang harus kita hadirkan dalam jiwa kita, Pak. Syahrul Mubarak, ya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk menghabiskan makanan itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hadisnya yang tadi kita nukilkan, فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ. Karena salah seorang dari kalian tak tahu di bagian mana di makanan itu yang ada barokahnya. Bisa jadi Pak, satu porsi nasi padang tuh, ya, yang kita makan Pak, kemudian kita sisakan ada satu butir nasi yang tersisa. Itulah keberkahan di situ Pak. Tapi kita tinggalkan Pak. Jadi yang kita makan nih sesuatu yang tidak barokah. Kalau sambil kita makan satu butir nasi tadi itu, barokah itu masuk ke tubuh kita. Disitulah nanti badan kita sehat, kita dapat perlindungan dari Allah. Disitulah kemudian kita ada kenyang. Pak, saya mau tanya Pak, ada nggak orang makan, baru makan sejam yang lalu udah lapar lagi Pak? Nah, itu karena yang dia makan tadi nggak barokah. Adanya lapar terus, habis makan lapar lagi, habis makan lapar lagi, habis makan. Kenapa tidak lapar dan tidak kenyang? Karena tidak barokah yang dimakan. Tapi kalau seandainya barokah yang dia makan, maka itu akan mencukupkan dirinya. Sehingga jemaah dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, keberkahan dalam hidup kita itu adalah hal yang kita kejar. Begitu juga masalah rezeki Pak. Kita nih uang keterbatasan kita, ya. Kita kalau dikasih uang 1 miliar, Pak, ya, kita akan berharap dapat miliar yang kedua, Pak. Kita kalau dikasih 1 triliun, Pak, kita sebagai manusia akan berharap dengan triliun yang kedua. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia itu kalau diberi 1 gunung emas, dia akan mengejar gunung emas yang kedua. Dan tidak ada sesuatu di dunia ini yang akan membuat dia puas sampai tanah yang memenuhi mulutnya. Kata Nabi, "Wala yamla afahu illa turab." Enggak ada yang membuat mulutnya itu ya puas kecuali tanah. Kira-kira kapan tanah itu masuk ke mulut kita, Pak? Kita mati sudah, tinggal sudah, ya, digerogotin tubuh kita ini dengan ya hewan-hewan yang ada di kuburan, Pak. Cacing-cacing itu ya. Berpesta pora mereka memakan tubuh kita, Pak. Disitulah momen saat kita, mulut kita kemasukan tanah dan kita diam saja. Ketika kita tidak lagi berdaya, kita sudah mati, Pak. Ketika kita sudah mati, nggak ada lagi keinginan untuk mendapatkan dunia, sudah selesai, habis. Tapi selagi kita masih hidup, masih terus kita mengejar dan begitu ambisiusnya terhadap dunia. Kapan kita akan merasa puas? Kalau kita mati. Jadi yang pertanyaan, yang kita kejar dari rizki itu rizkinya atau barokahnya, Pak? Barokahnya. Itu yang dikejar oleh seorang muslim. Nah, bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu dari A sampai Z isinya cuma barokah, Pak. Setiap momennya barokah, setiap harinya barokah. Bulan Ramadan setiap jamnya barokah. Bulan Ramadan setiap menitnya barokah. Bulan Ramadan setiap detiknya barokah. Dan keberkahan di bulan Ramadan dari satu waktu ke waktu yang lain itu semakin meningkat keberkahannya. Puncaknya kapan, Pak? 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu puncak keberkahan. Makanya Allah itu sayang, Pak, sama kita, Pak. Allah tahu, Pak, kita ini kalau seandainya berbuat amal
Kita nggak bisa tuh langsung ngegas 100%, Pak. Kita butuh namanya pemanasan dulu, Pak. Allah sayang sama kita. Coba Allah jadikan malam Lailatul Qadar itu, itikaf itu ada di 10 hari pertama, Pak. Kira-kira kerempongan nggak kita, Pak? Kesulitan kita, Pak. Orang tiap hari makan gitu kan. Tiap hari makan sehari 3 kali, pagi, siang, sore. Belum kopinya, belum tehnya. Ya Pak? Tiba-tiba besok ya sudah, Pak. Sudah 10 hari pertama Ramadan, ada itikaf, ada puasa, ada tadarus. Kira-kira kerempongan nggak, Pak? Sulit, Pak. Ternyata agama ini mudah, Pak. Kita diberikan latihan secara bertahap. Secara bertahap kita, Pak. 10 hari pertama tuh pemanasan, Pak. Yang sebelumnya nggak biasa puasa jadi puasa. 10 hari kedua sudah mulai memanas nih ya, sudah mulai panas. 10 hari ketiga bisa kita gas 100%. Jadi puncak amalan kita, Pak, kita targetkan kapan, Pak? 10 terakhir di bulan Ramadan itu adalah puncak amalan yang bisa kita lakukan. Oke, sekarang pertanyaan. Kapan kita akan persiapan atau mulai persiapan? Pertanyaan. Apakah kita mulai persiapan nanti ketika sudah masuk 1 Ramadan? Atau kita persiapan dari sekarang? Masih ada 2 pekan lagi. Itu. Kapan kita harus persiapan? Sekarang, Pak. Kenapa? Kalau kita persiapan sekarang, setidaknya kita mulai nih 10% dari sekarang, ya. Nanti ketika di pertengahan Ramadan, itu kita sudah 70%, Pak. Panasnya kita ini untuk siap menerima 10 akhir Ramadan itu udah 70%, Pak. Tapi kalau kita mulai nanti, Pak, itu di pertengahan Ramadan bisa cuma 40% kita baru, Pak, panasnya, Pak. Nggak bisa ngegas, Pak. Ya, kenapa? Karena kurang persiapan. Nah, apa yang kita lakukan di hari ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan bulan Ramadan. Sehingga setelah ini pertanyaan kembali ke diri kita masing-masing. Setelah kajian ini, setelah bubar nih, nanti setelah acara ini, kita punya agenda nggak buat Ramadan? Apa yang harus saya lakukan di bulan Ramadan? Kalau baca Quran, bacanya berapa banyak? Ya, dari mana ke mana? Targetnya apa? Target saya di bulan Ramadan mau khatam 1 kali, atau khatam 2 kali, atau khatam 45 kali. Juga pertanyaan, Pak, yang bisa menjawab diri kita sendiri, Pak. Kalau sudah kita tentukan targetnya, maka baru kita bisa membuat rencana, planning, jangka panjang, jangka pendek. Itu bisa, Pak, kalau ada targetnya. Kalau targetnya tidak jelas, bagaimana kita buat planning, Pak? Tak bisa, Pak. Kita tentukan dulu targetnya. Targetnya nanti selesai bulan Ramadan, mau khatam berapa kali? Kalau jawabannya, Ustaz, saya ini baca Quran masih terbata-bata, Ustaz. 1 kali saya sudah alhamdulillah. Baik, Pak. Kalau begitu, kalau Bapak mau khatam 1 kali selama 1 bulan Ramadan, maka yang Bapak lakukan ini 1, 2, 3. Targetnya begini, 1, 2, 3. Setelah sholat subuh baca sekian, setelah sholat zuhur baca sekian, setelah sholat maghrib baca sekian. Nah, itu teknisnya Ustaz Supardi lebih tahu. Kalau mau 2 kali khatam, maka Bapak, kan kita ada sholat 5 waktu tuh. Sholat yang pertama sholat subuh baca sekian, zuhur baca sekian, asar baca sekian, maghrib baca sekian, isya baca sekian. Itu kalau kita mau persiapan. Tapi tidak semua orang, baik itu dalam Allah, diingatkan hal ini jauh sebelum Ramadan masuk. Jadi kalau kita mendapatkan nasihat seperti ini, Pak, kita buka kita ini lapang dan seluas-luasnya. Kita buka dada kita ini selebar-lebarnya. Ini buat masalah kita loh. Ini buat kepentingan kita loh. Kita ini gak abadi di dunia ini. Kita akan mati sebagaimana orang-orang yang dulu kita kenal. Mereka udah gak ada saat ini. Mereka sudah meninggal dunia. Kita akan nyusul mereka. Ada waktunya.
Kita akan sendiri dikubur. Pasangan kita, anak-anak kita, saudara kita, tidak akan membersamai kita di yang kubur lahat yang sama, Pak. Kita sendiri-sendiri nanti. Ketika kita sendiri-sendiri, kita akan merasakan kesepian. Ya, siapa yang akan Allah utus kepada kita kalau kita merasa kesepian? Amal kita sendiri. Ke dalam hadis yang panjang, Nabi ceritakan, ketika orang itu masuk ke dalam kubur, dia kemudian selesai ditanya oleh malaikat, ya, tentang man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, akan datang seseorang yang wajahnya buruk seburuk-buruknya, baunya bangkai selantai-lantainya, bau buruk rupa. Ditanya, man anta, siapa kamu? Orang ini nanya. Apa kata orang itu? Ana amalukas sayyi, saya adalah amalan burukmu. Jadi nemenin kita di kuburan Jawa, amalan kita, Pak. Ada lagi orang yang kemudian ketika di dalam kubur didatangi oleh orang yang gagah, tampan, wangi, Pak. Ketika ditanya man anta, dia katakan ana amalukas salih, aku adalah amal salihmu. Ada pasangan kita, Pak, yang nemenin di kubur, Pak? Ada, Pak. Secinta-cintanya istri kita sama kita, Pak. Secinta-cintanya. Kalau kita mati, Pak, masuk ke dalam kubur, kita masuk sendirian, Pak. Dia nggak ikut, Pak. Sebaliknya juga gitu. Kita juga nggak mau ikut. Benar nggak, Pak? Benar nggak, Pak? Apa ada yang mau ikut juga? Tidak. Semua punya kehidupan masing-masing, Pak. Sebagaimana dia juga nggak mau ikut, kita juga nggak mau ikut. Begitu juga anak kita, Pak. Sesayang-sayangnya cita-citanya kita sama anak kita, ketika kita meninggal dunia, dia melanjutkan kehidupannya, Pak. Dia nggak ikut sama kita ke dalam kubur, Pak. Sebaliknya juga begitu. Pak? Benar apa salah? Benar. Jadi intinya apa? Kita punya kehidupan sendiri-sendiri. Dimulai kapan? Dimulai ketika kita meninggal dunia, sampai nanti kalau Allah takdirkan kita masuk ke dalam surga, ucapkan amin. Amin, ya. Kita masuk surga, barulah kita terpikirkan lagi, mana anak-anak saya ya? Mana istri saya ya? Baru Pak, celinguk tuh baru nyari itu nanti ketika nanti di mana? Di surga. Baru ngurusin orang lain itu ketika di surga. Tapi semenjak mati, tidak akan dia pikirkan orang lain. Yang menjadi pikiran utamanya adalah dirinya sendiri. Apakah kita saja yang seperti itu, Pak? Enggak. Bahkan para nabi dan para rasul pun seperti itu, Pak. Siapa sih yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dibandingkan para nabi dan rasul? Ada nggak, Pak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nabi dan para rasul saja, mereka saja ketika sudah di padang mahsyar, ketika berada di atas sirat, jembatan sirat, Pak, yang mereka katakan apa, Pak? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Nggak ada pikiran orang lain, Pak. Di padang mahsyar sana, Pak, di atas sirat, ya, satu-satunya makhluk yang memikirkan orang lain itu cuma Nabi Muhammad SAW. Mikirin kita, Nabi yang lain tidak ada, Pak. Mikirin dirinya sendiri, Pak. Kita pun begitu, kita mikirin diri kita sendiri. Cuma satu-satunya manusia di hari itu yang memikirkan orang lain hanya Nabi Muhammad SAW. Itu dahsyatnya hari akhir, Pak. Dan kita akan melewati fase itu. Setiap dari kita akan masuk ke sana. Setiap dari kita akan menjalani itu, Pak. Pertanyaannya, bekal apa yang sudah kita siapkan? Di hadapan kita ada bulan Ramadan, Pak. Bulan Ramadan itu satu kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah. Kapan lagi kita bisa dapat kesempatan itu, Pak? Kapan lagi kita bisa dapat kesempatan mendapatkan ibadah di satu malam khairun min alfi syahr. Lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Kira-kira, Pak, 1000 bulan itu ada berapa tahun, Pak? 83 sekian tahun, Pak.
Sekarang kita tanya diri kita masing-masing. Kita ngejamin nggak kita bisa hidup di dunia ini 83 tahun, Pak? Nggak ada jaminannya, Pak. Nggak ada yang bisa menjamin. Nggak ada. Tapi dengan mendapatkan satu malam Lailatul Qadar, maka kita bisa mendapatkan amalan yang jauh lebih baik dibandingkan 83 tahun, Pak. Sayang nggak sih Allah sama kita, Pak? Sayang. Allah kalau tidak sayang sama kita, Pak, Allah nggak kasih kesempatan ke kita, Pak. Kita aja nih yang nggak mau mendekat lebih dekat kepada Allah. Kita aja yang tidak bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Allah tuh sayang banget sama kita, Pak. Allah sayang banget sama kita, Allah kasih kesempatan. Bahkan umat-umat terdahulu nggak ada kesempatan seperti itu. Adanya malam Lailatul Qadar seperti itu tidak ada umat. Itu hanya ada di umat Muhammad SAW. Begitu murahnya atau begitu sayangnya belas kasihnya Allah SWT kepada kita. Jadi tergantung bagaimana kita mau mendekat atau tidak. Oke, kita lanjutkan. Syahrul Mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Itu tadi pembahasan kita tentang berkah. Kita harus kejar berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, yang Allah wajibkan kalian untuk berpuasa di satu bulan full Ramadan. Yuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan akan dibuka pintu-pintu surga. Nah, pintu surga dibuka, Pak. Kapan? Di bulan Ramadan. Jadi nggak tersisa. Kalau misalnya gini, Pak. Bapak pas datang ke tempat ini, Pak, ternyata ketika sudah buka sendal, ya, Bapak naik ke atas tangga, pintu depan ini, pintu ini ditutup, Pak. Bisa masuk nggak, Pak? Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Mau Bapak datang dengan berapa orang rombongan, kalau pintunya terkunci, bisa masuk tidak? Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, Pak. Apapun yang Bapak lakukan nggak bisa masuk selama kuncinya belum dibuka. Sekarang, Pak, ya, Ramadan itu menganga pintunya, pintu surga itu menganga, Pak, terbuka, Pak. Tinggal kita ini mau melangkah atau tidak masuk. Kalau kita melangkahkan kaki kita angkat kaki kanan, kita tapaki. Kita angkat kaki kiri, kita tapaki. Kita angkat kaki kanan, kita tapaki. Kaki kiri kita angkat, kita tapaki. Kira-kira nyampe nggak, Pak? Selama pintunya kebuka. Nah, ini pintunya kebuka, Pak. Pintu surga, Pak. Kalau bulan Ramadan itu terlewatkan, sedangkan kita dosa-dosanya masih belum diampuni oleh Allah, itu kata Nabi, ya, radhima'an qur'an, celaka dia. Dakhala alaihi Ramadan, tsumman salafa wa lam yughfar lahu. Dia masuk di bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan itu pergi meninggalkannya, sedangkan dosanya belum diampuni oleh Allah. Itu kata Nabi, celaka. Kenapa celaka? Udah dikasih kesempatan, disia-siakan. Disia-siakan, Pak. Kenapa? Karena sudah ada kesempatan untuk mendapatkan ampunan, sudah ada kesempatan bisa masuk ke dalam surga, tapi dia tidak manfaatkan kesempatan itu dengan baik. Ibaratnya, Pak, Bapak di depan rumah ini, pintu rumah sudah dibuka lebar-lebar, Bapak nggak mau tuh untuk menapaki kaki Bapak menuju ke rumah ini. Mungkin masuk nggak, Pak? Nggak mungkin. Masa diseret-seret kan? Enggak mungkin diseret-seret, Pak. Bapak jalan sendiri kan, masuk ke sini. Begitulah permisalan kita ketika Nabi mengatakan di bulan Ramadan, pintu-pintu surga itu dibuka. Wa yughlaqu fihi abwabu jahannam, dan pintu-pintu neraka jahanam itu ditutup. Apa sih maksud Nabi ini mengatakan ini, Pak? Maksudnya adalah potensi pintu-pintu kebaikan di bulan Ramadan itu terbuka lebar. Potensi bermaksiat di bulan Ramadan itu ditutup rapat, Pak. Kalau masih ada orang yang berani terang benderang di bulan Ramadan melakukan kemaksiatan, berarti orang ini, ya, tadi kan kita sudah ditutup kan, Pak? Ya, ambil kuncinya,
dia masukkan, dia buka sendiri, dia dorong pintunya sehingga pintu itu terbuka. Itu dia yang dia lakukan. Dia memasukkan diri dia sendiri ke dalam neraka. Yang seharusnya neraka itu sudah ditutup rapat-rapat, dia buka sendiri, Pak. Kalau seperti ini, ya, apakah Allah yang zalim, Pak? Zalim nggak Allah itu, Pak? Enggak, Allah itu maha adil, Pak. Allah itu maha adil. Nggak ada yang lebih adil dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa Allah Subhanahu wa taala zalim kepada kita, itu persepsi kita yang salah, Pak. Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjelaskan di depan kamu ada dua jalan. Jalan yang ke kanan, ya, itu penuh dengan cobaan dan ujian, tapi ujungnya sorga. Allah udah kasih tahu itu ke kita. Jalan sebelah kiri, jalannya mulus, tapi ujungnya neraka. Itu udah dikasih kisi-kisi, Pak, dalam menjalankan kehidupan. Ya. Ketika setelah saya tahu jalan ke kiri itu mulus, tapi berujung ke neraka, tapi saya tetap memilih jalan kiri, Pak, pantas nggak saya menuju Allah itu? Nggak pantas. Nggak pantas. Kan kadang-kadang orang itu, ya, dia berhujjah dengan mengatakan Allah itu zalim kepada saya. Saya melakukan maksiat ini karena Allah takdirkan. Siapa yang mengatakan itu, Pak? Orang-orang yang melakukan kemaksiatan di balik takdir. Ingat, Allah sudah kasih tahu. Jalan yang kamu pakai sekarang ini adalah jalan yang memang menyenangkan, tapi akhirnya neraka. Kamu jalan di jalan ini itu atas pilihan dirimu sendiri. Engkau yang memilih. Engkau yang berjalan. Gak ada paksaan, Allah tidak memaksa. Allah sama sekali tidak memaksa dirimu ada di jalan ini. Itu semua adalah pilihan dirimu. Saya mau tanya, Pak. Bapak gabung ke majelis taklim ini, ya, yang dibina sama Ustaz Sukardi ini, itu ada yang memaksa atau keinginan diri sendiri, Pak? Keinginan diri sendiri. Berarti itu adalah jalan yang Bapak pilih. Apakah Allah memaksa Bapak? Enggak. Tidak ada yang memaksa, Pak. Itu pilihan kita sendiri, Pak. Ketika saya memilih bergabung di majelis taklim, itu pilihan saya dan saya akan mendapatkan ganjaran atas apa yang saya pilih. Begitu juga di bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan saya memilih untuk baca Quran, saya memilih untuk berzikir, saya memilih untuk taraweh, saya memilih untuk, ya, melakukan kebaikan, dermawan, berinfak dengan apa yang saya mampu, walaupun hanya segelas air, membukakan orang yang berpuasa ibaratnya, Pak. Itu paksaan atau pilihan diri kita, Pak? Pilihan kita yang memilih hidup kita, Pak. Sebaliknya, Pak, kalau seandainya ada seseorang di antara kita, na'udzubillah min dzalik, di bulan Ramadan, dia memilih untuk berbohong. Di bulan Ramadan dia memilih untuk tidak berpuasa. Di bulan Ramadan dia memilih untuk meninggalkan tarawih. Di bulan Ramadan kemudian dia, ya, berzina, na'udzubillah min dzalik misalnya. Itu Allah yang memaksa atau pilihan dia, Pak? Pilihan dia. Dia udah tahu tuh. 2 minggu sebelum dia masuk ke bulan Ramadan udah diingetin sama orang namanya Abu Ayyub. Udah masih tahu. Kalau kita lakukan kebaikan di bulan Ramadan, Pak, kita semakin dekat sama Allah, Allah cinta sama kita, kita masuk surga. Udah tahu tuh, ya. Kalau kita melakukan keburukan di bulan Ramadan, kemaksiatan, kezaliman, kefasikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, yang tidak dilakukan di bulan Ramadan, maka ujungnya neraka. Kita udah kasih tahu, Pak. Soalnya kita nggak tahu, Pak. Tapi masalah kita udah tahu. Baik, di bulan Ramadan ada apa? Wadughallu fihi syayatin. Setan-setan itu nanti di bulan Ramadan dibelenggu. Kalau ada bulan Ramadan orang bermaksiat, sedangkan Nabi udah ngabarin setannya dibelenggu,
Yang melakukan kemaksiatan itu siapa, Pak? Hah? Siapa, Pak? Setan juga, Pak. Setan manusia, benar. Apa Pak dalilnya kalau setan itu ada dari kalangan manusia, Pak? Minal jinnati wan nas. Jadi setan itu ada dua, Pak. Ada setan dari kalangan jin, ada setan dari kalangan manusia. Yang dibelenggu di bulan Ramadan itu adalah setan dari kalangan jin. Sedangkan setan dari kalangan manusia itu tidak dibelenggu. Sehingga kalau ada orang bermaksiat di bulan Ramadan, memang dirinya itu syaitan. Kalau kita nih di selain bulan Ramadan, Pak, kita berbuat maksiat, nyalahin setan tuh enak, Pak. Oh, saya khilaf, saya dibisikin setan, gitu ya. Jadi setan tuh jadi kambing hitam tuh enak, mengkambing hitamkan setan di selain bulan Ramadan enak, Pak. Tapi kalau di bulan Ramadan mengkambing hitamkan setan, itu nggak bisa. Nah, kita nggak setan berarti. Orang setan yang dibelenggu kan. Sampai sini paham ya, Pak ya? Jadi potensi kemaksiatan di bulan Ramadan sama Allah ditutup rapat-rapat. Lah kok ada orang bermaksiat di bulan Ramadan? Itu karena dia sendiri yang membuka. Dia sendiri yang masuk. Dia sendiri yang melakukan. Itu pilihan dia. Dia setannya. Gitu ya. Kemudian kata Nabi di bulan Ramadan, fihi lailatul khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Ini tadi kita bahas, Pak. Luar biasa nih, Pak. Kita hidup misalnya sudah 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Berapa kali Lailatul Qadar yang sudah kita dapatkan, Pak? Kali aja sama 83, Pak. Itu kalkulator kita, Pak. Kaliin aja, Pak. Cuma pertanyaannya, apa kita maksimal tidak di malam Lailatul Qadar, Pak? Itu saja, Pak. Itu saja, Pak. Kita maksimal nggak di malam Lailatul Qadar? Nah, untuk kemudian maksimal di malam Lailatul Qadar itu kan butuh pemanasan. Ibaratnya tadi ya, butuh dipanasin dulu di tubuh kita, nggak bisa langsung. Makanya sayangnya Allah kepada kita, Allah jadikan malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, bukan di 10 malam awal atau 10 malam pertengahan. Di antara bentuk sayangnya, ya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, itu mengingatkan kita jauh sebelum Ramadan datang. Itu makanya kita harus bersyukur, harus berterima kasih kepada yang mengingatkan, kepada ya sesuatu yang sudah menyelenggarakan acara ini. Kita tuh diingetin, Pak, kita diingetin tuh kita harus senang. Baik nanti kelihatan kalau bumi kata Allah sesungguhnya namanya peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Jadi orang beriman tuh dia dapat mengambil manfaat dari nasihat, dari peringatan. Dia senang tuh diingetin, oh iya ya, 2 minggu lagi, sebentar lagi ada bulan Ramadan. Oh saya harus persiapan nih. Apa yang harus saya siapkan? Iman saya, ilmu saya, mental saya. Ya, keluarga saya ingatkan, keluarga saya bimbing. Itu manfaat kita bermajelis ilmu. Kita tanpa majelis ilmu, Pak, hambar. Kita nih, tanpa majelis ilmu, hambar. Kenapa hambar? Gak ada yang mengingatkan, gak ada yang menasihati, gak ada yang menegur ketika kita salah. Tapi kalau kita di majelis ilmu, Pak, masuk tuh ayat Quran, kita dengar, Pak, walaupun cuma satu, Pak, Insya Allah gitu. Hadis Nabi satu masuk, Pak. Kita dengar, Pak. Jadi hati kita ini disirami dengan ayat-ayat Quran. Hati kita ini disirami dengan hadis-hadis Nabi, Pak. Ya. Man hurima khairaha faqad hurim, kata Nabi. Siapapun yang terhalangi dari kebaikan di malam itu, sungguh benar-benar dia terhalang dari kebaikan yang sangat besar. Rugi kita, Pak, kalau kita enggak
bisa mendapatkan apa malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi untuk menghadapi bulan Ramadan, Bapak Ibu dan rahmati Allah, ya, kita harus mempersiapkan ilmu dan iman. Di antara hal yang banyak diingatkan untuk mempersiapkan bulan Ramadan, bahwasanya syariat Ramadan, syariat puasa dan syariat sholat itu satu paket datangnya dari Allah, Pak. Nggak bisa kita beda-bedakan, Pak. Oh, saya sholat, tapi saya nggak puasa. Oh, saya puasa, tapi saya tidak sholat. Boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Itu satu paket datangnya dari Allah. Saya sholat 5 waktu. Saya pun berpuasa Ramadan. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat. Lalu kita berkata, saya cukup dengan berpuasa. Nabi SAW mengingatkan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafara. Sesungguhnya perjanjian antara kami orang-orang beriman dengan mereka orang-orang kafir adalah berkaitan masalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Itu hadis Rasul, Pak. Diriwayatkan Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Hadis ini kemudian menjadikan para ulama berselisih pendapat apakah orang yang meninggalkan sholat kafir atau tidak, Pak. Intinya ada silang pendapat. Ada yang mengatakan kafir yaitu Imam Ahmad. Ada yang mengatakan tidak kafir dan itu jumhur yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Tapi yang mengatakan tidak kafir, Pak, misal Imam Syafi'i dan Imam Malik itu sepakat orang yang tidak meninggalkan sholat dia nggak kafir, tapi yuqtalu had dan dibunuh. Itu mazhab, Pak, mazhab fikih Syafi'i, Pak. Mazhab fikih Maliki nggak kafir tapi dibunuh, Pak. Ya bunuh bukan orang lain, yang bunuh pemimpin penguasa. Pemerintah yang bunuh, bukan setiap orang mau bunuh orang lain, nggak boleh. Penguasa yang bunuh, Pak. Jadi kira-kira itu dosa kecil atau dosa besar, Pak? Oke lah kita nggak ngambil yang kafir tadi, nggak muslim tetap. Tapi konsekuensinya kalau dia setelah diperingatkan oleh penguasa dia tetap tidak mau sholat, dibunuh, Pak. Itu kalau pembahasan fikih, Pak. Fikihnya gitu, Pak. Mau dibuka di kitab apa, Madzhab Syafi'i mengatakan seperti itu. Kemudian di antara kesalahan yang banyak dilakukan tadi, ya, tadi yang pertama dia puasa tapi dia tidak sholat. Yang kedua dia puasa tapi banyak tidur. Juga masalah, Pak. Ya. Banyak tidur ketika puasa itu masalah. Kenapa? Karena kita akan terlewatkan setiap menit, setiap detik, setiap momen keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Bukan berarti tidur itu nggak boleh, boleh, Pak. Tapi jangan berlebihan. Tadi kita udah bilang, bulan Ramadan itu dari awal sampai akhirnya, dari A sampai Z, dari tanggal 1 sampai 30, isinya cuma apa, Pak? Keberkahan. Setiap ya satu bulan itu keberkahan. Setiap pekannya keberkahan. Setiap harinya keberkahan. Setiap jamnya keberkahan. Setiap menitnya keberkahan. Setiap detiknya keberkahan. Jangan kita lewatkan keberkahan itu ya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat secara berlebihan. Ya. Kemudian seseorang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, Pak, kalau tadi amalan mubah tidak boleh dalam secara berlebihan, apalagi amalan kemaksiatan itu lebih lagi tidak boleh dilakukan. Sebaliknya apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan di antara jadilah orang yang dermawan. Karena itulah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi itu, Pak, sifatnya di luar bulan Ramadan itu dermawan, Pak. Ketika bulan Ramadan tambah-tambah dermawannya, sangat dermawan. Jadi di luar Ramadan saja itu sifatnya sudah dermawan. Ketika di bulan Ramadan sangat-sangat dermawan. Di antara yang bisa kita lakukan ketika di bulan Ramadan tadi, Pak, kita membuka puasa orang lain. Kalau kita mampu, Pak, ya
Gak usah lah kita makanan-makanan yang berat, Pak. Sekedar untuk ya membuka puasa, batalin puasa. 1 gelas air minum, Pak, kita berikan kepada orang yang membatalkan puasanya, Pak. Kita raih pahala yang besar. Itu, jadi sedekah itu bukan hanya privilege-nya orang-orang kaya, Pak. Paham ya? Jadi beramal dengan sedekah itu bukan hanya privilege-nya orang-orang kaya. Kita juga bisa beramal dengan sedekah, Pak. Pintar-pintarnya kita mencari kesempatan, pintar-pintarnya kita mencari momen. Siapapun, kalau misalnya kita nggak bisa orang luar, Pak, ya udah deh tetangga. Kalau nggak bisa tetangga, ya udah orang rumah kita, Pak. Nafkah yang kita berikan kepada mereka, Pak, nafkah yang kita berikan kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, Pak, niatkanlah itu untuk menjadi infak shakirin, pembuka iftar bagi orang berpuasa. Karena mereka berpuasa juga, Pak. Amalannya sama, tapi pahalanya berbeda. Yang tadinya cuma nafkah biasa, sekarang jadi nafkah plus mengiftarkan orang yang berpuasa. Dahsyat nggak, Pak, kira-kira, Pak? Apa yang membedakan, Pak? Cuma niat, Pak. Niatnya saja. Niatnya beda, ganjarannya beda. Ganjarannya berlipat ganda. Itulah privilege-nya orang yang berilmu. Orang berilmu itu, Pak, orang yang ngaji, Pak, ketika dia sudah tahu suatu ilmu, bisa jadi dia mengamalkan amalan yang sama dengan orang yang tidak berilmu, tapi ganjarannya lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan orang yang tidak berilmu. Karena dia tahu celahnya, Pak. Ya, amalannya sama secara ya, tapi beratnya lebih siapa? Lebih orang yang berilmu. Nabi SAW menyebutkan man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan makanan orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa. Wa annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an, akan mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit. Jadi kalau orang yang berpuasa itu dapat 100, Pak, kita juga berpuasa dapat 100, cuma gara-gara kita bukain dia puasa, Pak, kita dapatnya 100 dari dia juga, Pak. Jadi kita dapat 200, Pak. Orang itu dapat tetap 100. Bukan berarti 100 yang kita ambil dia dapat 0, Pak. Enggak. Dia dapat 100, kita dapat 200. Itu 1 orang, Pak. Kalau 2 orang, berarti kita dapat 300. 5 orang dapat 600. 10 orang dapat 1100, Pak. Apakah kita untuk mendapatkan iftar shaim, pahala iftar shaim itu harus mengeluarkan 13.000 paket nasi padang baru kita kenyangkan orang itu, Pak? Enggak. Rahmat Allah itu, Pak. Ibaratnya tadi, Pak, cuma sekedar air minum saja, Pak. Mungkin 500 perak atau 400 perak atau 300 perak, 1 gelas air minum itu aqua, Pak. Kita minumkan itu kepada orang yang berbuka puasa, kita dapat pahalanya. Gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan. Baik, mungkin itu ya. Nanti silakan kalau ada yang ingin kita diskusikan, nanti ditanyakan, baru nanti kita ngobrol setelah itu, Pak ya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan, Pak. Kalau kita kasih Pinjam yang di atas. Di kota kita berjamaah tarawih masjid, kemudian naik surat malam lagi boleh deh, tapi nggak boleh ikut. Ya, Masya Allah. ada lagi silakan. Ya, Ingin bertanya silakan. Saya mau tanya, Pak. Nanti ya. Ada nggak suara saya nih? Halo? Assalamualaikum, Pak Ustadz. Halo? Ada suaranya nggak? Di offline dulu teh nanti. Oh, gitu.
Oh, di offline dulu. Iya. Oh, saya terlambat masuk sih soalnya. Jadi nggak tahu pengumumannya. Misalnya yang ke masjid itu harus Ramadan, itu kan saya temukan itu di kampung, tapi itu kalau yang masjid misalnya kan semangatnya seperti itu kan kalau Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Kita jawab satu persatu ya. Sholat malam, sholat tarawih di masjid. Boleh nggak sholat malam lagi di rumah? Nabi SAW menjadikan sholat yang paling terakhir itu adalah sholat witir. Witir itu kan ganjil, ya, 1 atau 3 atau 5, gitu kan Pak? Kalau Bapak ingin sholat malam bersama imam tarawih di masjid, kemudian Bapak ingin sholat malam lagi di rumah, boleh-boleh saja, tapi Bapak tidak perlu mengikuti witir yang bersama imam. Nanti Bapak witir sendiri di rumah. Kenapa? Karena witir itu harus menjadi penutup sholat malam. Ya, jadi Bapak misalnya di masjid 11 rakaat, misalnya 4, ya udah 3 rakaat yang terakhir Bapak nggak perlu ikut, ya. Atau kalau Bapak mau ikut, Bapak setelah imam salat Bapak berdiri lagi, jadi 4 rakaat itu salat. Nanti di rumah malam jam 2, tapi ditutup dengan witir, bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Lailatul Qadar itu kan cuma 1 Ustaz, sedangkan manusia itu miliaran. Itu bisa dapat. Baik. Jawabannya, malam Lailatul Qadar itu bukan cuma 1. Malam Lailatul Qadar itu bisa didapatkan oleh siapapun yang beramal soleh di malam tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya di dunia ini ada 1000 orang muslim misalnya, 1000-1000-nya beramal soleh di malam Lailatul Qadar, 1000-1000-nya dapat nggak Pak? Dapat semua Pak. Nggak cuma 1 yang dapat, kemudian 199 yang nggak dapat Pak, enggak Pak. Tapi semuanya dapat. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah berapa besar pahala Lailatul Qadar yang didapatkan masing-masing. Kira-kira Pak, orang yang malam Lailatul Qadarnya, ya, dia dari habis Isya sampai jam 2 malam dia tidur Pak. Kemudian jam 2 sampai subuh dia sholat dan tadarus Quran Pak. Itu orang pertama nih, mana yang lebih banyak pahalanya dibanding yang kedua? Yang kedua begini. Daripada Isya, dia tadarus Quran sampai jam 1, kemudian dia lanjut sholat tahajud sampai subuh, Pak. Saya mau tanya, orang pertama dan kedua dapat malam Lailatul Qadar tidak? Dapat. Beratnya sama nggak pahalanya? Beda. Itu. Jadi kalau ditanya apakah semua orang kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Bisa, walaupun semiliar orang hidup di dunia ini nggak ada masalah. Cuman pertanyaannya, seberapa besar pahala malam Lailatul Qadar yang kita dapatkan itu bergantung seberapa banyak amalan yang kita lakukan di malam itu.
Dipahami Pak ya? Baik, berikutnya. Ketika jasad kita nanti dimakan hewan di kuburan, apakah kita merasakan sakit? Nah. Masih nggak kira-kira? Hah? Baik. Sakit yang kita rasakan dengan jasad itu saat ini, Pak, ya, itu berakhir dengan dicabutnya roh. Jadi kalau roh itu sudah meninggalkan jasad kita, ya, itu apa yang terjadi di jasad kita itu tidak lagi terasa, gitu ya. Tapi ingat, roh kita ketika nanti di dalam kubur, kalau kita termasuk ahli maksiat itu akan dihajar habis-habisan sama malaikat. Itu akan kita merasakan sakit, kita merasakan sakit, gitu ya. Jadi ketika malaikat itu memberikan azab kubur kepada orang yang di dalam kubur, orang kubur itu juga merasakan sakit. Merasakan sakit, Pak. Orang Nabi SAW sampai bersabda begini, Pak. Ketika itu Nabi sedang bersama para sahabatnya di area kuburan. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ya, semua makhluk di dunia ini bisa mendengarkan jeritan orang-orang di dalam kubur kecuali apa lain manusia dan jin. Kita nih Pak, satu-satunya makhluk setelah jin yang tidak bisa mendengarkan jeritan penghuni kubur. Kalau seandainya Allah bukakan ya pendengaran kita bisa mendengar jeritan mereka, kita nggak bisa tidur. Tiap detik kita mendengar jeritan, Pak. Orang kesakitan, orang disiksa, Pak. Itu menunjukkan apa? Adanya rasa sakit. Bagaimana Ustaz? Kan dia udah nggak ada lagi di itu. Allah Ta'ala a'lam, itu Allah Pak yang mengatur, Pak. Kita di sini nggak ada yang pernah masuk dalam alam barzakh. Tapi kabar yang info sampai kepada kita itu ada siksa dan azab. Berarti ada sakit di sana. Ya. Seperti apa detailnya? Allah Ta'ala yang harus kita yakini, ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Apakah mungkin ada siksa kubur tanpa rasa sakit, Pak? Tidak mungkin. Buat apa ada siksa kalau nggak ada rasa sakit, Pak? Nggak mungkin. Apa ada nikmat kubur tanpa kita bisa merasakan rasa senang, Pak? Nggak mungkin juga. Berarti kalau ada nikmat kubur, ada rasa bahagia dan rasa senang. Kalau ada siksa kubur, berarti ada rasa sakit dan rasa pedih, Pak. Gitu ya? Baik. Jadi kalau misalnya jasadnya sudah maksudnya dimakan ya sudah selesai. Bila tidak ada rasa sakit, cuma rasa sakit itu di azab kuburnya. Itu jawabannya. Lalu bermaksiat di bulan Ramadan. Tadi katanya di belenggu, lalu bagaimana? Masih ada yang bermaksiat? Jawabannya adalah karena orang tersebut ya setan. Ada dari dalam Al-Quran. Innan nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu ya memerintahkan kepada yang buruk. Jadi tanpa setan itu Pak, jiwa kita ini Pak ada potensi untuk melakukan keburukan, karena itulah adanya syahwat, adanya nafsu. Jadi nafsu dan syahwat ini kalau tidak disetiri oleh akal yang dibimbing wahyu, dia akan semena-mena Pak. Apa bedanya kita sama hewan Pak? Sama-sama punya syahwat Pak. Apa bedanya Pak? Kita punya akal. Dengan akal ini kita bisa disetir. Syahwat ini bisa kita setir Pak, bisa kita kontrol. Kira-kira kambing Pak, bisa nggak mengontrol syahwatnya Pak? Nggak bisa. Semua yang ada disikat. Itu kambing Pak. Kucing Pak, bisa nggak bisa mengontrol syahwatnya Pak? Nggak bisa, mesti diam-diam dulu ke kamar dulu, nggak bisa. Dimanapun disikat itu kucing Pak, kenapa? Karena dia tidak punya akal. Manusia diberikan akal sehingga dia bisa mengontrol syahwatnya. Jadi manusia itu pada dasarnya punya potensi buruk di dalam dirinya. Apa itu? Syahwat. Ketika ada manusia mengikuti syahwatnya, walaupun tidak ada setan, bisa melakukan maksiat nggak Pak?
Bisa, karena dia setan. Ya, baik itu. Dari Meet. Ya silahkan kalau yang dari Meet ada yang mau nanya. Yang mananya di Ya, ntar dulu, yang dari Meet dulu. Yang Meet ada yang mau nanya. Mau Pak? Halo? Ya sebentar. Saya ingin bertanya Pak, Sebentar ya Bu. apa saja yang bisa menyebabkan puasa kita batal? Saja Pak, terima kasih. Silahkan yang dari Meet dulu, dari Meet. Silahkan Bu. Nih, Ini yang dari Meet dulu. Assalamualaikum. Ya, Ya, ini silakan. dari Meet nih. Assalamualaikum Pak Ya, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya gini, kalau di bulan puasa gitu kan kita tuh ingin banyak makanan buat malam, tapi kalau udah tiba datang buka kan ya perut juga terbatas, nah itu kadang-kadang tidak termakan. Apakah itu termasuk tidak berkah juga makanan kita? Ya, yang kedua ini masalah kita makanan harus bersih, tapi kadang-kadang kan kita ada makanan sisa-sisa mungkin dari anak yang tidak habis atau kita juga lagi sakit, kadang biarpun temen nasinya enak kadang tidak habis karena kita tidak sehat badannya, atau dari misalnya dari tempat nasi dari Magicom gitu ada nasi-nasi yang kering-kering. Nah, kalau saya suka dikumpulin itu tiap pagi pas suka ada yang ngambil itu buat makanan bebek atau ayam, dikeresekin, digantung di pagar itu pada ngambil. Itu termasuk nasi berkah nggak Pak itu? Terima kasih Pak gitu. Assalamualaikum. Saya jawab dulu ya, saya jawab pertanyaan terakhir dulu. Kalau tadi Budi bilang begini, Pak Ustaz, kita ini ketika waktu puasa banyak yang mau dimakan. Tapi ketika sudah buka puasa, yang masuk cuma sedikit. Sisanya bagaimana? Apakah itu berarti makanan kita tidak berkah sehingga terbuang-buang? Gimana kira-kira Pak? Dibagi. Ya. Jadi puasa itu adalah madrasah. Puasa itu adalah sekolahan kita untuk mengatur dan mengontrol hawa nafsu kita. Kalau sebelum buka puasa kita pengen makan sate, kita pengen nasi goreng, kita pengen ya tongseng, kita pengen apa lagi? Semuanya pengen. Pertanyaan Pak, itu akal kita yang berbicara, apa syahwat kita yang berbicara? Syahwat kita yang berbicara Pak. Kalau secara akal logika mungkin nggak kita habisin semuanya itu Pak? Nggak mungkin. Nah, berarti bulan Ramadan itu adalah madrasah bagi kita supaya kita bisa mengontrol syahwat kita, khususnya syahwat yang ada di mulut kita, Pak. Berarti kalau misalnya ibu udah tahu nih, porsi saya makan adalah sekian, porsi makan anak-anak saya sekian, porsi makan suami saya sekian, maka buatlah porsi makanan yang cukup bagi mereka. Jangan lebih. Kalau ibu mau lebihkan, ibu harus siapkan. Kalau ini sisa, salurkan kemana ya? Nah, kalau seandainya tidak ada opsi seperti itu, maka masaklah yang cukup. Karena itu akan jadi mubazir. Kata Allah, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang melakukan mubazir itu teman-temannya syaitan. Itu di dalam Al-Quran. Tapi kalau ibu ada tempat penyaluran makanan, asalkan makanan itu di piring sisa dikasih orang, jangan. Ya, maksudnya di sini masih ada di panci, begitu ya, masih ada di gorengan, ya, bukan udah di piring dikasih orang, enggak. Diberikan ke yang membutuhkan. Tapi lebih afdol lagi kalau pemberian itu dari awal, bukan itu ya. Itu mungkin jawaban untuk pertanyaan yang tadi masuk, sehingga tentu ibu lebih tahu lah ya, karena ibu tiap hari di dapur, ibu tiap hari masak, tahu porsi suami berapa, porsi anak-anak berapa, porsi diri sendiri berapa, masaklah secukupnya. Kalau mau berlebih, lebihkan untuk
sedekah, dan sebaik-baik sedekah itu di awal bukan di akhir. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja yang menyebabkan batal puasa? Makan minum sengaja. Nah, makan minum sengaja. Jangan beralasan lupa, Pak, ya. Kalau memang sengaja. Kalau memang lupa. Sengaja, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah berhubungan intim. Menyalurkan kebutuhan biologis. Ya, itu bisa membatalkan puasa. Nah, di antaranya adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Jadi walaupun tidak berhubungan intim, kalau itu keluar dengan sengaja, Pak, itu bisa membatalkan puasa. Begitu juga yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Ini perempuan. Ya, juga bisa menghilangkan puasa. Nah, setidaknya adalah hal tadi. Adalah hal yang membatalkan puasa. Di antaranya adalah sesuatu yang insya Allah kita dijaga oleh Allah terhadapnya, itu murtad. Kalau kita murtad, batal puasanya, Pak. Tapi insya Allah kita tidak sampai murtad. Kita kokoh dan teguh di atas ayat sampai akhir ayat. Amin ya Rabbal. Ya, Odin. Assalamualaikum. Kok nggak ada suaranya? Ustadznya lagi keluar itu. Bentar saya telepon ya. Iya, kalau nggak ada suaranya, Mbak. Bentar.